Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini. Nah, seperti ini ceritanya. Mari kita membaca. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah. Siapa yang rumahnya Grobongan? Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobongan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang penjabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Pak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT diminta datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolahan. Wow, keren ini ya. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu-ibu penjabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang dikumpulkan lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, silahkan kalian jawab. Ini menurut saya mudah, jadi silahkan kalian jawab sendiri ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Apakah kamu menyukai cerita di atas? Bagian mana yang paling kamu sukai? Nah, kalau saya suka cerita di atas teman-teman. Bagian yang saya sukai adalah ketika Sudin mendapat juara pertama. Kalau kalian, bagian mana yang kalian sukai, kalian tulis di sini. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional.
Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah tergoncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Wow, menggunakan bom. Ada soal di sini. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Ada yang tahu? Ya, yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan tadi adalah jaring atau jala. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Nah, nelayan modern itu menggunakan jaring atau juga radar yang bisa mendeteksi ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Wow, ngeri. Tuliskan persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan nelayan tradisional dalam diagram Venn berikut. Nah, saya akan memperjelas diagramnya seperti ini. Nah, di sini mari kita tulis perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional itu menggunakan perahu layar atau di bacaan tadi disebutkan nelayan tradisional itu menggunakan sampan, lalu menggunakan jaring, hasil ikannya biasa, kadang banyak, kadang sedikit, tidak tentu. Karena nelayan tradisional itu tidak bisa melaut terlalu jauh, jadi ikannya kadang sedikit, kadang banyak, lalu gerakannya lambat. Nah, sedangkan nelayan modern itu menggunakan perahu mesin, memakai jaring atau radar, bahkan ada yang menggunakan bom. Lalu hasil ikannya banyak, karena nelayan modern itu melautnya bisa sampai jauh. Lalu gerakannya cepat. Nah, itulah perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Lalu persamaannya apa? Persamaannya sama-sama menangkap ikan. Nah, diagram Venn itu seperti ini ya teman-teman. Persamaannya kita tulis di tengah, lalu perbedaannya kita tulis di pinggir-pinggir. Nah, seperti itu. Sekarang soal nomor 4. Menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan pelengkapan modern? Menurut saya, akan banyak ikan yang ditangkap, dan jika terus-terusan menangkap ikan dalam jumlah banyak, akan mengakibatkan kelangkaan ikan-ikan di laut. Lalu, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Tangkap ikan seperlunya saja, tidak menangkap secara besar-besaran dan tidak merusak ekosistem biota laut. Jika nelayan menggunakan bom, itu akan merusak biota laut, merusak terumbu karang ya. Sedangkan terumbu karang itu adalah tempat tinggal ikan-ikan. Kan kasihan ya teman-teman. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahkan peledak. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Nah, inilah gambar orang yang sedang menggunakan bom untuk menangkap ikan dan pukat harimau. Kasihan ya teman-teman. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan.
Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan. Apa akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Nah, silakan kalian jawab, kalian tulis dalam kotak ini. Kalau saya tidak setuju dengan pengambilan ikan dengan cara yang di atas itu. Kalau kalian gimana? Kalian tulis di sini beserta akibat buruk yang terjadi ya. Lalu, tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar di samping. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Nah, seperti ini ya teman-teman, kurang lebih nelayan mencari ikan lalu menjualnya. Setelah menjualnya sampailah pada konsumennya itu mencuci, memasak dan lain sebagainya, barulah bisa dimakan. Nah, kurang lebih alurnya seperti itu. Dari gambar tersebut, diskusikan dengan temanmu tentang jenis kegiatan ekonomi, jenis barang yang diperjualbelikan, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut, dan hasil dari setiap pekerjaan. Untuk soal ini, kalian bisa tanyakan kepada guru kalian, Bu, ini dikerjakan atau tidak? Karena menurut saya ini terlalu banyak ya teman-teman tugasnya, jadi kalian bisa tanyakan kepada guru kalian masing-masing. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu ketahui di sekitarmu kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajinan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan supir. Itulah perbedaan antara penghasil barang dan penghasil jasa ya teman-teman. Ketika penghasil barang itu barangnya nyata bentuknya. Ketika penghasil jasa itu barangnya tidak nyata, tapi bisa dirasakan. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, cerita dongeng. Yang kedua, sumber daya alam dan pelestariannya. Dan yang terakhir, jenis-jenis pekerjaan. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.